disebutkan, iza aradallahu bil abdi khairan yufaqihu fiddin. Jika Allah Subhanahu wa taala mengiradahkan, menghendaki kepada seorang hamba kebaikan, maka Allah taala memberi paham kepada hamba tersebut tentang ilmu agama. Ketika kita sedang berada pada majelis ilmu, berarti ciri-ciri kebaikan sudah ada. Pengajian sebelumnya kita tentang mandi junub sudah. Sekarang kita pada malam ini pengajian tentang bab salat. Kenapa tentang bab salat? Walaupun tema pengajian tentang bab salat, nanti kalau ada pertanyaan bebas, baik tentang salat ataupun tentang lainnya, bebas. Ya. Kalau mampu saya jawab, insyaallah saya jawab. Kalau tidak mampu, saya tunda ataupun bisa ditanya pada guru-guru yang lain. Babu fadli salatil maktubah. Ini dalam bab ini dinyatakan tentang kelebihan salat fardu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitabam mauquta." Salat di atas orang beriman adalah yang difardukan lagi mempunyai waktunya. Dalam ayat yang lain Allah sebutkan, ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, jangan sampai hartamu dan anak-anakmu dapat melalaikanmu daripada menyebut Allah. Menyebut Allah di sini oleh para ulama mentafsirkan dengan salat 5 waktu. Ya. Artinya jangan sampai gara-gara harta, gara-gara anak sehingga dapat melalaikan kita daripada sholat 5 waktu. Dan realitanya kan gara-gara kita mengumpulkan harta buat siapa? Ya buat anak-anak kita. Ya. Kadang-kadang kita kerja mulai bangun tidur jam 7, salat subuh pun tidak ada, langsung kerja sampai terbenam matahari, terus kerja, salat tidak ada. Itulah yang diperingati oleh Allah Subhanahu wa taala, la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Jangan sampai harta dan anakmu menyebabkan kamu meninggalkan salat 5 waktu. Wa may yaf'al zalika fa ulaika humul khasirun. Siapa yang melalaikan daripada salat 5 waktu, mereka itulah orang-orang yang rugi. Ya. Berarti rugi di sini bukan rugi dari segi materi, bukan rugi gara-gara tidak mendapat keuntungan di dalam pekerjaan kita, tapi justru rugi yang dikatakan Allah Ta'ala itulah orang yang tidak sholat. Nah, berarti faedahnya adalah berapapun keuntungan yang kita peroleh, ya, berapapun persen laba yang kita peroleh, tidak ada apa-apanya jika kita meninggalkan sholat. Nah, karena Allah Ta'ala mengatakan orang yang meninggalkan sholat humul khasirun, itulah orang yang rugi. Dan dalam satu hadis diriwayatkan daripada Ibnu Umar, Rasulullah bersabda, awal-awal sholat yang difardukan di atas umatku, kata Rasulullah, itulah sholat 5 waktu. Wa awalu ma yurfa'u min a'malim as-shalawatul khamsu. Dan amal yang pertama sekali diangkat yaitu amal salat. Wa awalu ma yus'aluna min a'malim as-shalawatul khamsu. Dan amal yang pertama sekali kelak hari kiamat dipertanyakan, ya tentunya setelah keimanan, yaitu tentang salat 5 waktu. Nah, yang dipertanyakan amal kita setelah kita dibangkit kelak dari kiamat, yang pertama sekali ditanyakan tentang salat. Bagaimana salatnya? Faman kana dhayya'a syai'an minha yaqulullahu tabaraka wa ta'ala unduru hal tajiduna li'abdi nafilah min salatin tatimuna biha ma nakasa minal fardhah.
Kelak di hari kiamat ketika ditanyakan tentang solat, terdapat kekurangan di dalam solat. Makna kekurangan di sini bukan tidak sah solat. Makna kekurangan di sini tidak khusyuk dalam solat, tidak melaksanakan sunat-sunat yang ada dalam solat. Ini makna kekurangan. Maka Allah Ta'ala bertanya, solat dia ada kekurangan. Coba periksa, adakah dia mengerjakan solat sunat? Dengan solat sunat inilah menempel kekurangan yang ada dalam solat fardu. Karena makanya setiap amal wajib tentunya disertai dengan amal sunat. Solat fardu ada amal sunat. Qabliyah maghrib ada, ba'diyah maghrib ada, qabliyah isya ada, ba'diyah isya ada, qabliyah subuh ada, ba'diyah subuh tidak ada. Qabliyah zuhur ada, ba'diyah zuhur ada, qabliyah asar ada, ba'diyah asar tidak ada. Jadi inilah fadilah kita melaksanakan sunat rawatib. Fadilah melaksanakan sunat rawatib adalah dapat menempel kekurangan yang ada dalam salat fardu. Begitu juga sedekah. Sedekah ada sedekah wajib, ada sedekah sunat. Sedekah wajib itulah zakat. Zakat. Kelak hari kiamat ditanyakan ketika terdapat kekurangan pada zakat, maka Allah Ta'ala bertanya pada hamba tersebut, coba periksa apakah dia ada bersedekah. Dengan sedekah inilah ditempel kekurangan yang terdapat pada zakat. Begitu juga tentang puasa. Puasa ada puasa wajib, ada puasa sunat. Apa faedah daripada puasa sunat? Faedah puasa sunat itulah dapat menempel kekurangan yang terdapat dalam puasa wajib. Apa kekurangan yang terdapat pada puasa wajib? Bukan tidak sah. Kalau tidak sah tidak bisa ditempel. Ini ada kekurangan. Apa kekurangan? Misalnya kita puasa tapi mata kita melotot. Atau kita puasa tapi kita mengupat orang. Itu kekurangan yang terdapat pada puasa. Maka kelak ditanya, adakah dia berpuasa sunat? Maka puasa sunat inilah yang menempel kekurangan pada puasa wajib. Lebih-lebih lagi ini bentar lagi kan Asyura. Asyura kan. Ini entah berapa Muharram sudah, 1 Muharram hari Sabtu. Ini malam Jumat 7 malam Sabtu pertama, malam Jumat 7 malam Jumat 7. Malam besok 8. Malam Sabtu sama dengan 8. Malam Minggu 9. Pada malam Ahad kita hari Ahadnya disunatkan berpuasa. Puasa apa? Puasa Tasu'a. Tasu'a namanya. Kalau hari Senin Asyura, puasa Asyura sunat. Niatnya saya niat berpuasa Tasu'a sunat karena Allah Ta'ala. Itu pada hari Ahad. Pada hari Senin niat puasa Asyura. Kenapa perlu 2 hari? Tasu'a sama Asyura. Karena dalam satu hadis ketika Rasulullah telah hijrah ke negeri Madinah, Rasulullah mendapati orang-orang Yahudi berpuasa pada hari Asyura. Maka Rasulullah bertanya kepada mereka Yahudi, kenapa engkau berpuasa pada hari ini? Hari apa ini? Ya, kami berpuasa pada hari ini, yaitu 10 Asyura. Karena pada hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan Musa dan kaumnya, dan pada hari ini pula Allah Subhanahu wa Ta'ala menenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya. Maka jawab Rasulullah, oh kalau begitu saya lebih berhak berpuasa berbandingkan engkau. Kenapa perlu 2 hari? Ya, untuk membedakan kita orang Islam dengan orang Yahudi. Biar tidak sama. Lalu dia mau bertanya, kalau puasa 1 hari apakah boleh? Boleh juga. Dibandingkan tidak puasa. Dibandingkan tidak puasa lebih baik puasa sehari. Tapi yang lebih sempurna puasa 2 hari. Dan begitu juga haji. Ada haji fardu, ada haji sunat. Selebih daripada 1 kali sunat.